Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Mega. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga harap kalian sehat-sehat selalu ya, dan dijauhkan dari namanya virus corona ataupun COVID-19. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, akankah lebih baiknya kita berdoa dulu ya nak? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Bismillah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran di minggu ini berjalan dengan lancar ya, dan kalian memahami materi yang telah Miss Mega paparkan. Oke, untuk minggu ini kita belajar prakarya. Nah, kita masih mempelajari tentang budidaya satwa harapan. Kalian sudah siapkan belum buku tulis dan buku paket kalian? Jika belum, kalian boleh siapkan buku tulis dan buku paket kalian ya. Untuk tugas kalian ada di classroom. Jangan lupa kalian absen di classroom. Jika kalian tidak absen, maka Miss Mega anggap kalian alpha. Oke? Oke, untuk itu kita lanjut yuk. Sekarang kita akan mempelajari tentang satu harapan selanjutnya. Silakan ditonton. Halo semuanya, balik lagi bersama Miss Mega. Miss Mega akan menjelaskan materi mengenai budidaya satwa harapan. Miss Mega hanya menjelaskan materi yang sebelumnya telah Miss Mega paparkan kepada kalian ya. Yang pertama itu Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian ulat sutra. Ini adalah contoh dari ulat sutra. Kebutuhan kain sutra semakin hari semakin meningkat ya nak. Artinya kebutuhan kokon sutra sebagai bahan baku juga semakin meningkat. Budidaya ular sutra dimaksudkan sebagai usaha penunjang ekonomi karena yang dihasilkan dari budidaya ulat sutra adalah benang sutra. Namun sayangnya penemuan kebutuhan benang sutra pada industri tenun di Indonesia semakin mengandalkan impor dari Tiongkok. Jadi, budidaya ulat sutra masih memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Ada syarat hidup dari ular sutra. Yang pertama, tersedianya daun murbei untuk pakan dari ulat sutra. Ini adalah contoh dari daun murbei. Apakah kalian sudah mengenalnya? Apa pernah melihatnya? Atau kalian menanam daun murbei ini? Oke, lanjut ya. Yang kedua, ruang pemeliharaannya mempunyai ventilasi dan juga jendela yang cukup. Ini adalah contoh dari ruang pemeliharaan ulat sutra. Yang ketiga, disinfeksi ruangan dan peralatan dilakukan selama 2-3 hari sekali. Yang keempat, tempat pemeliharaan ulat kecil dan juga ulat besar harus dipisahkan. Jadi, ulat besar dan ulat kecilnya dipisahkan ya nak. Yang kedua, Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian cacing tanah. Ini adalah contoh gambar dari cacing tanah. Kalian mengenalnya ya? Cacing tanah adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Sebenarnya orang tidak asing dengan cacing tanah karena dapat ditemukan di mana saja. Namun, banyak orang yang merasa geli ataupun jijik jika melihat cacing walaupun cacing mempunyai potensi besar untuk dibudidayakan.
Cacing merupakan bahan atau pakan dari unggas dan juga ikan. Cacing juga digunakan sebagai bahan dari obat tifus. Oke, selanjutnya Miss Mega akan menjelaskan macam-macam cacing tanah. Yang pertama ada cacing tanah Escherichia foetida. Nah, Miss Mega ada contohnya nih, Nak. Nah, ini adalah contoh dari cacing tanah Escherichia foetida. Yang kedua ada Lubiricus rubellus. Nah, Miss Mega pun ada contohnya. Contohnya seperti ini, Nak. Yang ketiga ada Lumbricus hortensis. Miss Mega pun masih ada contohnya. Kalian bisa lihat contohnya. Lubiricus rubellus lebih ke coklat-coklatan ya. Sedangkan Lumbricus hortensis itu lebih ke merah dan lebih licin. Oke, yang keempat itu ada Lumbricus tercitris. Nah, ini Miss Mega pun ada contohnya. Ya. Dari 4 cacing ini tidak terlalu terlihat perbedaannya ya dari cacing 1 dan cacing 4. Tapi mereka berbeda ya, Nak. Sebenarnya masih ada lagi. Yang kelima ada Ansenia andari dan juga Perioxy. Dan yang terakhir ada Eudrilus egenis. Oke, paham? Sekarang Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian syarat hidup dari cacing. Yang pertama, tanah harus mengandung bahan organik. Lihat gambarnya, ini tanah yang sudah dicampur dengan bahan organik ya. Yang kedua, hindari lokasi pemeliharaan dari matahari langsung. Jadi, untuk memelihara cacing tanah ini agar hidup, maka jangan kalian taruh tempat untuk memperkembangbiakan cacing ini di tempat yang bisa matahari masuk ya. Jadi hindari ya. Yang ketiga itu kandungan protein media dari 15% dan suhu dari 20 sampai 30 Celcius. 4. Pemberian pakan dilakukan setiap hari. Yang ketiga ada bekicot. Nih lihat gambar dari bekicot. Apakah kalian pernah melihatnya? Miss Mega rasa di antara kalian pasti sudah pernah melihat hewan bekicot ini, ya. Bekicot adalah jenis hewan yang bercangkang yang mempunyai berbagai manfaat. Awalnya, bekicot hanya dimanfaatkan sebagai bahan pakan dari ternak, kemudian berkembang menjadi bahan obat seperti kulit, dan ada juga yang memanfaatkan sebagai bahan pangan. Sebagai bahan pangan bekicot diolah menjadi sate bekicot dan juga sebagai keripik bekicot. Apakah kalian sudah pernah melihat atau memakan sate bekicot dan juga keripik bekicot? Oke, Miss Mega sendiri belum pernah ya memakan sate bekicot ataupun keripik bekicot. Syarat hidup dari bekicot. Yang pertama, kandang harus teduh dan lembab dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Yang kedua, makanan berupa sayuran yang diberikan 3 hari dalam sehari. Yang ketiga, di dalam kandang bekicot diberikan daun pisang,
untuk tempat bertengker dari si hewan bekicot ini. Yang keempat, untuk menghindari predator, kaki kandang diletakkan pada wadah yang berisi dengan air. Pembelajaran selanjutnya, Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian sarana dan peralatan dari budidaya satwa harapan. Kebutuhan dan karakteristik sarana dan juga peralatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan sarana dan yang kedua ada kebutuhan dari peralatan. Kebutuhan sarana yang pertama ada kandang, yang kedua ada media pemeliharaan, yang ketiga ada bibit, sedangkan yang terakhir keempat ada pakan. Kandang. Miss Mega ada contoh beberapa kandang. Ini adalah contoh dari kandang bekicot. Bisa kalian lihat ya. Ini yang di pinggir-pinggir ini adalah hewan bekicotnya, dan yang tengah adalah sayuran-sayuran yang menjadi pangan dari hewan bekicot ini. Yang kedua, di sini ada kandang dari ulat sutra. Ini adalah yang putih-putihnya adalah ulat sutra, sedangkan yang di bawah ulat sutra adalah daun. Daun yang telah Miss Mega berikan contoh di awal ya. Yang ketiga ada kandang dari cacing tanah. Kalian bisa lihat nih, ini adalah wadah dari cacing tanah ya. Banyak ya Nak ya. Kandang memiliki karakter yang haruslah kuat dan juga kokoh. Kandang harus dapat melindungi satwa harapan dari gangguan alam dan juga predator. Kandang dapat dibuat dari bahan triplek ataupun karton. Bisa juga dibuat dengan paralon ya, sesuai dengan kebutuhan dari hewan yang kalian pelihara. Yang kedua, ada media peliharaan. Media peliharaan harus menjadi tempat yang nyaman bagi satwa harapan. Media ini dijadikan tempat untuk berkembang biak. Media berkembang biakan bergantung pada jenis satwa yang kalian pelihara. Namun, secara umum, syarat media pemeliharaan antara lain. Yang pertama, terdiri dari bahan organik. Yang kedua, harus menahan dari kelembaban. Yang ketiga, harus membantu perkembangan dari hewan yang kalian pelihara. Yang keempat, mengandung sebuah protein. Semoga ada contohnya nih Nak. Ini adalah contoh dari bahan organik pemelihara cacing. Nih, ini tanah yang sudah dikasihkan bahan organik ya. Nah, ini adalah cacing tanah yang diberikan pangan atau makan. Nah, ini ada yang kedua adalah contoh dari ulat sutra. Nih, ulat sutra nih anak sedang diberi daun-daun sebagai tempat dia tinggal dan juga makan. Lihat, makannya dikasih daun yang telah Miss Mega paparkan di awal. Ya. Oke, nih daunnya nih. Daun medium. Ini yang ketiga ada contoh dari bekicot. Ini adalah tanah yang sudah diberikan organik. Organiknya adalah daun-daunan atau sayur-sayuran ya.
Nah, ini pun makanan bekicot. Bisa juga ini adalah organik yang sudah kering, tanah yang sudah diberikan makan untuk si bekicot ini. Nah, ini ada contoh bekicot ya. Bibit. Oke. Bibit di sini, ini contoh bibit unggul dari bekicot ya. Nih. Bibit dapat diperoleh atau dihasilkan dari peranakan induknya. Untuk mendapatkan bibit ini, satwa yang kecil dengan yang besar harus dipisahkan ya. Nah, karakter bibit adalah bibit unggul. Apa itu bibit unggul? Bibit unggul yaitu bibit yang dapat berkembang biak dengan baik dan dengan kemampuan produksinya sangat tinggi. Selanjutnya yang keempat ada pakan. Pakan, pemberian makanan untuk satwa harapan harus memenuhi nutrisi yang diperlukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan. Syarat pakan untuk satwa harapan. Yang pertama, pakan diberikan menurut sesuai dengan jadwal. Misalkan, kayak tadi contohnya, hewan bekicot diberikan pakan sehari 3 kali. Nah, berarti sesuai jadwal ya. Misalnya pagi, siang, dan juga malam. Oke? Yang kedua, pakan harus berbanding lurus dengan jumlah satwa harapan. Pakan membantu perkembangan biakan dari satwa. Jadi misalnya pakan yang kalian berikan dapat sesuai dengan perkembangan dari hewan yang kalian pelihara. Contohnya, kalian misalnya seharusnya memberi pakan hewan bekicot sehari 3 kali. Kalian hanya memberikan 1 hari itu 1 kali makanan untuk hewan bekicot. Maka tidak sesuai dengan jadwal, maka dari itu perkembangan dari bekicot tidak dapat sesuai dengan yang kalian harapkan, karena seharusnya sehari 3 kali kalian hanya memberikan pakan untuk hewan bekicot sehari 1 kali. Pakan mengandung nutrisi. Nah, contohnya kayak misalnya ulat sutra. Pakannya apa? Pakannya adalah daun, ya. Nah, daunnya kalian tidak bisa sembarangan kasih ulat sutra daun ya. Ulat sutra itu daunnya adalah daun murbei yang tadi Miss Mega jelaskan di awal pembelajaran. Oke? Jangan kalian misalnya kasih daun hewan sutra yang tidak sesuai dengan pakannya. Ya. Jadi, kalau tidak sesuai maka tidak ada nutrisi yang dibutuhkan untuk hewan dari ulat sutra. Kebutuhan peralatan ada wadah, alat pemotong, sarung tangan karet, sarung tangan, alat penggali. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan pada saat kalian mau berkembang biakan hewan yang kalian pelihara. Oke? Kenapa pakai sarung tangan? Supaya kalian terhindar dari yang namanya bakteri. Ya. Yang kedua, Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian teknik pembuatan sarana dari jangkrik yang telah Miss Mega paparkan di awal pembelajaran. Ya, pembelajaran pada saat pertama kali kita mempelajari
budidaya. Pertama kali kita mempelajari budidaya satwa harapan, ya. Alat dan bahan serta langkah-langkah dari pembuatan jangkrik. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada triplex. Nih, gambar dari triplex. Kalau kalian belum mengetahui apa itu triplex, yang kedua itu ada paku kecil. Nah, paku itu berbagai macam ukuran ya. Kalian bisa menggunakan paku yang paling kecil ya. Yang ketiga, kayu kaso kecil atau kayu reng. Ini dia contohnya. Yang ketiga kalian membutuhkan lem kayu. Yang keempat ada lakban berwarna coklat yang besar. Yang keenam yang kalian gunakan adalah gunting, gergaji dan juga peralatan tukang, ya. Langkah pembuatan. Yang pertama, buatlah kandang dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 60 cm, serta tinggi termasuk ke dalam kakinya ya, yaitu 120 cm dari kayu kaso ataupun dari kayu reng, dan juga boleh dengan menggunakan triplex. Yang kedua, beri lem kayu pada setiap sudut untuk menutupi celah agar bayi jangkrik tidak kabur, karena pada saat menetes jangkrik berukuran sangat-sangat kecil. Yang ketiga, tempelkan lakban coklat pada pinggir ataupun atas bagian dalam agar jangkrik tidak dapat merayap termasuk ke atas. Yang keempat, kaki kandang minimal berjarak 20 cm dari lantai. Berilah mangkok berisi air yang dicampur garam di bawah kaki kandang agar semut tidak masuk ke dalam kandang jangkrik. Contoh dari kandang jangkrik yang telah Miss Mega jelaskan, alat bahan serta langkah pembuatannya. Ini adalah sketsanya. Ini adalah jangkrik yang kandang jangkrik yang sudah jadi. Bisa kalian lihat dari atas dan dari samping. Seperti ini ya. Terima kasih. Bagaimana penjelasan telah Miss Mega paparkan kepada kalian? Semoga kalian memahami dan mengerti ya. Jika masih ada yang kalian kurang paham atau mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Mega. Kalian bisa WA Miss Mega. Pahami ya materi yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian. Sehat-sehat selalu untuk kalian. Semoga kita cepat bertemu ya. Belajar tatap muka. Sama-sama berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.